terakhir, ketika kita mati, sebelum kita ditutup oleh tanah, di saat kita sudah membujur kaku menghadap ke kiblat, dimiringkan menghadap ke kiblat, pelipis kita ditempelkan di tanah, maka sebelum yang hidup ini menutup kita dengan tanah, diazani dulu. Cuma iqamahnya beda. Apa iqamah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah subuh dalam kegiatan subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Wedara Kulura, dengan mengangkat topik mengapa kita sholat sebagai kebutuhan primer dalam hidup. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, kula jeneng sedaya saged nglajengaken rutinan salat jamaah subuh. Mugi-mugi salat jamaah subuh ingkang kula panjenengan lampahi wonten ing jam menika nyocoki dawuh Kanjeng Nabi, man sholat subha bil jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Sinten mawon sing sholat subuh kanthi jamaah, monggo gesangipun tansah pinaringan jaminan saking Allah. Namine jaminan niku berarti urusan Allah. Urusan Allah. Karena sesungguhnya setiap orang itu pasti menghadapi masalah. Besar atau kecil, setiap orang pasti menghadapi masalah. Jangankan kita yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun itu bisa menghadapi masalah. Begitu meninggal, bingung dikubur temputi. Begitu meninggal, rebutan koyokan. Kalau ini termasuk kliennya Bapak Sinten, Pak Sinten jeneng, Pak Saiful. Pak Saiful garwane kan wonten dinas sosial. Dinas sosial wonten salah satu penerima manfaat yang tidak dirawat oleh keluarganya, wes akan terbuang begitu tilar, rebutan anak bojone sing teng Blitar, dulure sing teng Jember. Ya apa niki? Nah kalau kemudian begitu meninggal, rebutan apa sing direbut? Boten rebutan mayite, tapi ada kemungkinan rebutan warisan. Artosipun tiang urip niku mawon, yang mati pun disebut masalah. Berarti kalau kita lari dari masalah, maka sesungguhnya kita lari dari kenyataan. Dan setiap masalah itu datangnya sesuai dengan martabat. Semakin besar masalahnya, itu sebetulnya semakin tinggi martabat yang Allah gadangkan dalam hidup ini. Kenapa? Ibarat orang yang sekolah, ujian yang diberikan oleh guru atau pendidik, antara pendidik TK dengan pendidik SD, tentu lebih berat ujian ketika kita ada di SD. Ujian yang diberikan guru SD dengan guru SMP, tentu anak-anak yang di SMP bisa mengerjakan dan menyelesaikan ujian di SD, tapi anak SD belum bisa mengerjakan ujian yang dikerjakan oleh anak SMP. Semakin naik ujiannya semakin berat, semakin naik ujiannya semakin berat. Tapi yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Maka inilah yang akan kita ungkap tentang fenomena kehidupan itu. Lewat apa? Lewat kenapa kita sholat. Sekali lagi, kita akan menggali kehidupan kita, kenapa kita sholat, dan apa hubungannya sholat dengan kehidupan kita. Nopo hubungannya sholat kalian gesang kula panjenengan sedaya. Engkang ateges bilih, inilah hubungan sholat dengan hidup mati kita serta bagaimana dengan kehidupan ini. Dan ini ada hubungannya dengan apa yang kita hadapi. Karena apa? Sholat ingkang kula panjenengan lampahi, sepeda malih, sholat ingkang kula panjenengan lampahi, wonten kalih
Ada dua sholat niku. Yang pertama sholat maktubah. Gini termasuk niki subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Napa sholat maktubah? Sholat sing diwajibaken kagem tiyang sing gesang. Ingkang nestunipun yang sesungguhnya bahwa sholat ini Allah berlakukan kepada manusia yang hidup. Cuma pasbutnya untuk sholat itu harus syahadat dulu. Boleh orang yang tidak syahadat sholat, tapi untuk bisa masuk, misalkan ibarat orang masuk rumah, maka bagi yang bisa masuk ke dalam rumah itu, maka mereka yang punya kunci. Maka kunci sholat syahadat dulu. Dan bagaimanapun juga sholat ini adalah kewajiban Allah kepada manusia semuanya tanpa kecuali. Karena apa? Sholat ini juga dilakukan mulai dari Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad. Agama-agama samawi yang masih murni, maka gerak sholatnya tidak jauh beda. Makanya ketika di Yahudi yang masih murni Yahudinya, sholatnya itu hampir sama dengan sholatnya orang Islam. Ya berdiri, ya ada sujudnya, cuma sujudnya beda. Sujudnya orang Yahudi langsung glosor, tapi sujudnya umat Rasulullah Muhammad ya seperti yang kita kerjakan itu dengan gerakan yang berbeda. Jadi sama-sama ini dari Rasulullah, gerakan mulai dari takbir itu ada sedikit berbeda. Itu hanya kembangan, ibarat pencak begitu, ibarat kembangannya saja, tapi pokoknya sama. Yang kedua adalah apa? Sholat jenazah, yang di situ tidak ada gerakan, boten wonten gerakane. Sing maktubah niku fardhu ain, dilampahi sedaya menungso sing tesih gesang. Sing jenazah niku pokoke wonten sing makili, lintune boten dosa. Saumpama setunggal kampung niki wonten tiyang pejah, mantun boten wonten sing nyolati, mongko sedaya tiyang sing teng kampung itu dosa. Keranten kewajiban tiyang urip kagem tiyang sing mati niku nggih setunggal ngedusi, nomor kalih ngafani, nomor 3 nyolati, nomor sekawan menguburkan. Niki kewajiban. Lah dene kemudian wajib sholat boten-boten sing pura nyolati. Kecuali ngeten. Lha wong iki lho gak tau sholat. Lha ana wong sholat ngelokno. Lha ana azan dibentongi, apa bentongi? Diantemi masjide. Ojo brebeki wong sholat. Ojo brebeki wong tuwa. Wong isu-isu seenak-enak turu, mari ndelok bal-bale sampai loro, jam 2, jam 3, lagi napa? Lagi merem, wis bengok-bengok nang ngene pas sepikir masjid. Protes. Wonten azan protes. Kupinge panas. Nah, manten-manten pejat. Nah, kecuali tiang mboten. Mangkane teng daerah Paciran. Teng daerah Paciran lek wonten tiyang nyoto-nyoto mboten salat, mboten wonten sing perlu nyolati. Ya memang kalau dihubungkan ada satu hadis saya temukan di dalam kitab Tarhib, orang yang meninggalkan salat. Pindah balik, Tarhib ancaman bagi orang yang meninggalkan salat itu diantaranya adalah orang yang dengan sengaja meninggalkan salat. Maka itu termasuk orang yang kafir ternyata. Ada 3 hal jika ditinggalkan maka orang ini dinyatakan kafir, orang yang tertutup hatinya. Yang pertama meninggalkan syahadat, nomor kali meninggalkan sholat, nomor 3 meninggalkan siam. Napa boten zakat kali haji, keranten tiang zakat syaratnya napa? Kaya. Syaratnya kaya. Lek gak ada duit minimal duit pinten? 1 juta 100
110 juta. Keranten harga emas sekarang 1 juta 10.000. Harga emas lantaran 1 juta 10. Dagangannya kedah senisop harta niku wau. Pertanian ada nisofnya, kambing ada nisofnya. Lek namung gak ada kambing setunggal kali boten wajib zakat. Gak ada sapi setunggal kali boten wajib zakat. Nomor kali napa sing boten berlaku seluruhnya haji. Haji itu adalah manis tato'a ilai sabila. Tiang sing istitoah untuk berangkat ke Mekah. Lek mboten istitoah. Nah, istitoah niku wonten kalih, istitoah biayane, nomor kalih istitoah kesehatane. Duwe kata tapi teng mriku malah mboten saged napa-napa, mboten wajib. Mboten wajib. Nah, inilah yang kemudian hubungannya dengan apa? Bilih yang maktubah niku dipun lampahi tiang gesang, sing jenazah dilampahi tiang gesang kagem tiang mati. Nah, inilah yang kemudian dalam hidup ini kita mengalami 4 kali panggilan. Panggilan pertama napa? Lahir teng donya. Panggilan nomor kali napa? Salat. Panggilan ketiga napa? Haji utawi umroh. Panggilan keempat napa? Mati. 3 panggilan ini ternyata ditandai dengan azan dan iqamah. Nalikane lahir disunahaken diadani kuping tengen, diiqamah dari kuping kiwa. Dipindah balik, nalikane lahir jebret dereng didusi, maka perintah Rasulullah azadi telinga kanan dengan satu maksud tujuan. Sebelum dia mendengarkan kata-kata apapun, maka dengarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengarkan perintah sholat, dengarkanlah apa? Hayya 'alal falah. Untuk apa? Mari berangkat menuju kemenangan. Dengarkan kalimat-kalimat takbir. Nah, ini yang didengarkan sebelum mendengar yang lain. Maka sunahnya begitu lahir pun diresik dhisik. Tesih wonten darah ini kok diadani telinga kanan, diiqamah telinga kiri. Nomor kali jelas sholat, tiap sholat, bahkan di dalam kitab Mukhtarul Hadis disebutkan bahwa sholat itu adzan ketika sholat itu ibarat bertamu mengetuk pintu. Maka di dalam kitab Targhib wa Tarhib, maka ketika sholat diadzani dan iqamah itu akan mengetuk dan terbukalah pintu langit. Makanya walaupun sholat berdua berjamaah iqamai, karena sunahnya diiqamai. Ini ibarat orang bertamu adalah mengetuk pintu. Di dalam riwayat yang lain adalah untuk minta dibukakan pintu langit, sehingga takbir ketika kita sholat ini, hijab ini tidak akan ada hijab lagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga haji. Kalau pas berangkat dan dilepas, mesti diadzani diiqamai. Nah, terus tiang-tiang sing berangkat haji mantul-mantul di budalno ten pendopo dari salah satu rangkaian begitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Habis itu dilepas, itu sebelum dilepas diadzani Allahu Akbar. Mari azan, dilanjutkan iqamah. Dan yang terakhir, ketika kita mati, sebelum kita ditutup oleh tanah, di saat kita sudah membujur kaku menghadap ke kiblat, dimiringkan menghadap ke kiblat, pelipis kita ditempelkan di tanah, maka sebelum yang hidup ini menutup kita dengan tanah, diazani dulu. Cuma iqamahnya beda. Apa iqamahnya? Qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah ditegakkan kiamat buat kamu. Udah ditegakkan kiamat buat kamu. Kamu sudah tidak ada kesempatan untuk bertaubat lagi. Kamu sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kamu lagi. Kamu tidak ada kesempatan lagi untuk kembali
menutup kesalahan-kesalahannya. Inilah kemudian kiamat sudah ditegakkan buat kamu, karena sesungguhnya di alam barzah itu kalau meninggalnya su'ul khotimah, dia akan merasakan siksa seperti siksa di dalam neraka. Jika dia meninggalnya husnul khotimah, maka dia akan merasakan kenikmatan surga. Karena di alam barzah itu sudah menuju ke alam akhirat. Walaupun barzah itu adalah dinding pemisah, arti barzah itu adalah dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Tapi ketika sudah masuk alam barzah, maka seluruh pengadilan Allah dan keadilan Allah ditegakkan di saat kita berada di alam barzah. Nah, itulah yang kemudian bagaimana kemudian dengan terkait dengan sholat. Maka disinilah ternyata gerak sholat, haji, alam semesta itu sama. Sekali lagi, gerak sholat itu sama dengan gerak haji, sama dengan gerak bumi, sama dengan gerak alam semesta. Dan itulah makna hidup yang sesungguhnya. Itulah hakikat dari makna hidup. Bagaimana hitungnya? Sekarang satu gerakan sholat, sekali lagi, satu gerakan sholat ini kalau kita lihat dari berdiri ke rukuk, ini ada gerakan 90 derajat. Sekali lagi, dari berdiri ke rukuk ini ada gerakan 90 derajat. Yang kemarin gerakannya sudah kita pelajari berdasarkan riwayat Nabi. Ketika berdiri, maka berdiri kemarin apa? Dari riwayat minimal pandangan lurus, berarti menatap masa depan. Pandangannya lurus ini menatap masa depan, tapi tidak boleh haram kalau kemudian mandang ke atas, namanya menunjukkan kesombongan. Ketika memandang lurus ke depan, berarti masa depan kita, bagaimana kita akan selalu maju. Makanya man kana yaumul khairan min amsihi, barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumul sawa'an min amsihi, siapa yang hari kemarin sama dengan hari kemarin, maka membunuh, dia adalah orang yang terlupakan. Wa man kana yaumul syarran min amsihi fahuwa mal'unun, siapa yang hari kemarin dengan hari ini lebih buruk, maka dia termasuk orang yang terlaknat celaka. Dan lebih utama supaya tidak kemana-mana, karena di depan itu kadang-kadang rokok kretek, senam pagi, kadang-kadang punggung itu ada tulisan. Nah kalau kemudian pas sholat baca tulisan itu batal. Kadang yang dibaca itu ada di luar sholat. Makanya nanti untuk Pak Tamir ya, kalau pas sholat Jumat itu saya sering melihat kadang-kadang punggungnya yang ada tulisannya itu ada di depan. Lihat, bisa suruh buat jamaah yang punggungnya, yang bajunya ada tulisan, mohon untuk ambil baris yang paling belakang. Kenapa? Supaya tidak membuat batal orang yang ada di belakangnya. Secara otomatis orang bisa baca, kecuali huruf kenji yang kita tidak bisa membaca huruf kenji. Nah, ketika begitu menghadap ke depan ada tulisannya, bisa batal orang yang ada di belakangnya, bisa batal. Makanya lebih bagus ketika sholat Jumat umumkan buat jamaah yang bajunya ada tulisan di punggungnya, mohon untuk ambil barisan yang paling belakang agar tidak membuat batal orang yang ada di belakangnya. Itu utamakan adalah lihat ke bawah. Gerakan ini ada gerakan dari berdiri ke rukuk, ada gerakan 90. Iktidal kemudian sujud ada gerakan 135. Duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Duduk di antara dua sujud lurus, kemudian sujud lagi, ada gerakan 135. Sehingga kalau kemudian kita lihat ini, dari berdiri ke rukuk berapa? 90. Dari berdiri ke sujud ada gerakan berapa? 90 ditambah 45. Kemudian tidak berdiri, duduk di antara dua sujud, sujud ada gerakan 90 tambah. Kalau dijumlah 90 tambah 90 tambah 45 tambah 90 tambah 45 ada gerakan berapa? 360 derajat. Makanya kemarin ya, sekali lagi, makanya kemarin kalau ketika habis berdiri begini,
habis berdiri begini atau habis duduk begini mau berdiri. Kemarin kalau berdasarkan riwayat Nabi, ketika habis rukuk kemudian i'tidal kemudian sujud, yang jatuh ke lantai dulu lututnya dulu, baru tangannya. Ketika bangun ini kalau rokaat pertama, rokaat ketiga kan disunahkan istirahat dulu. Kenapa disunahkan istirahat dulu? Disunahkan istirahat dulu itu jaga nih kalau imamnya sepuh. Kalau imamnya sepuh itu kadang-kadang yang sering saya lihat di masjid-masjid itu, kebetulan saya ditakdirkan Allah bisa keliling ke 38 kabupaten kota untuk menyimak sholat saudara-saudara kita muslim. Kalau saya subuh, alhamdulillah sudah subuh keliling di 38 masjid agung se-Jawa Timur. Dan ketika berdiri kadang Allahu Akbar, imam ini masih kerengkelan, makmum sudah berdiri tegak. Kalau makmum sudah berdiri tegak, batal sholatnya. Ini bahkan ancamannya kalau ada makmum yang berdirinya mendahului imam, kepalanya akan diganti dengan kepala himar. Di dalam riwayat yang lain, kepalanya akan diganti dengan kepala anjing. Bukan hanya batal sholatnya. Makanya kemudian disunahkan istirahat, duduk istirahat. Tapi saat duduk istirahat itu bukan kembali begini. Kemarin riwayatnya bukan kembali begini, tapi bertumpu dengan lutut. Kenapa? Karena memang gerakannya kalau kemudian kembali begini ada tambahan lagi. Berapa ini? Ada gerakan tambahan berapa ini? 45 derajat. Sehingga putarannya bukan 360 derajat. Kalau ditambah dengan gerakan begini atau begini, maka ada gerakan tambahan 45, jadinya 405 derajat. Padahal putaran sempurna itu adalah 360 derajat. Sekali lagi, putaran sempurna itu adalah 360 derajat. Kalau putarannya 360 derajat, ini persis dengan gerak bumi pada porosnya. Jadi kalau kemudian berputar 360 derajat, ini sama dengan gerak bumi pada porosnya. Sehingga ada siang, ada malam. Kita bisa membayangkan, andaikan bumi ini berhenti berputar, yang siang tetap siang, yang malam tetap malam. Yang siang akan menjadikan permukaannya ini adalah terbakar, yang malam akan menjadikan permukaannya ini membeku. Kalau membeku, maka niscaya tidak ada kehidupan. Jangankan tidak tertutup awan aja ini, permukaannya akan bersalju. Contoh, Bukit Jayawijaya yang jelas-jelas di garis khatulistiwa, karena saking tingginya maka kemudian selalu tertutup awan. Permukaan yang selalu tertutup awan berarti terhalang untuk mendapatkan sinar matahari. Itu aja, itu 0 derajat itu, karena permukaannya itu ada salju abadi di puncak Jayawijaya. Ini juga bagian dari keadilan Allah juga. Jadi kalau kemudian kita berpikir, kalau kita cari sumber logika karena air itu mengalir dari atas ke bawah, logika sumber yang paling paling banyak kan di sini, yang paling bagus kan di Sidoarjo ini daripada di mana? Di Trentes, di Prigen. Tapi faktanya apa? Justru sumber air yang paling bagus ya di bukit-bukit di gunung-gunung. Kenapa? Karena Allah membagi rezeki berupa air itu ternyata lewat hujan. Dan hujan itu kebanyakan turunnya adalah di atas gunung-gunung. Makanya di gunung-gunung itu muncul air yang murni bersih. Karena apa? Dari air hujan itu yang kemudian diserap oleh air sehingga menjadi sumber mata air.
dan menjadi sumber mata air artesis. Nah, inilah gerak ini. Nah, ternyata gerak bumi berputar sama dengan gerak orang tawaf. Orang tawaf dari rukun Hajar Aswad berputar balik lagi ke Hajar Aswad, berputar lagi sampai 7 kali. Kenapa 7 kali? Allah menciptakan alam semesta ini dalam 7 hari. Alam menciptakan semua ini dalam 7 hari. Langit ada 7. Maka hitungan dalam semesta ini 7. Sholat 17. Ada kata 7. Kemudian ini juga ternyata bumi berputar pada porosnya. Bumi berputar 360 derajat mengitari matahari, sehingga ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Bulan berputar mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Bulan berputar mengelilingi bumi, sehingga ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Dari bumi berputar ada detik, ada jam, ada hari. Satu putaran berarti 24 jam. Berputar mengelilingi matahari ada tahun. Bulan pun begitu. Nah, dan disitulah yang kemudian akhirnya ada namanya umur. Umur ini ada hidup, dan manusia pun secara internal di dalam diri ini ternyata terdiri dari apa? Benda padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Dan inilah yang kemudian ternyata ini. Di dalam ini ada benda padat, cair, dan gas. Ini ternyata ini terdiri dari rangkaian, kumpulan, miliaran, jutaan miliar partikel-partikel terkecil yang disebut dengan atom. Atom ini juga bergerak. Atom positif, atom netral, atom negatif, dan yang selalu bergerak adalah yang negatif ini. Sehingga ada namanya keselarasan, keseimbangan. Keselarasan dan keseimbangan inilah yang kemudian akan menjadikan terus tetap bergerak. Bergerak inilah yang kemudian jikalau ada satu elektron tidak mau bergerak, namanya atom yang murtad. Kalau ada atom yang murtad, saya baca buku biologi spiritual, itu ternyata ketika ada atom yang murtad, ujung-ujungnya bisa akan tumbuh penyakit, ujung-ujungnya akan tumbuh tumor, ujung-ujungnya akan tumbuh namanya kanker. Kenapa? Dari atom yang murtad. Dan inilah yang kemudian kita bisa membayangkan, andaikan keseluruhan itu tidak bergerak selaras, maka inilah yang kemudian akan menjadikan hidup ini akan kacau balau. Jadi ternyata inilah yang menjadi rahasia. Kenapa Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin, wa man tarakaha faqad hadamatin. As-salatu utawi salat iku imaduddin, cagake agama. Faman utawi sapane wong aqamaha kang negakno ha ing salat, kang negakno sapa man ha ing salat, faqad mongko iku faqad mongko temen-temen aqaman negakno sapa wong ad-din ing agama. Salat adalah merupakan tiang agama. Sinten mawon tiang sing ngedekno salat, mongko tiang niku termasuk ngedekno agama. Sinten mawon sing ninggalaken salat, mongko yakti tiang kala wau ngerobohno agama. Berarti jika ada orang yang hidup meninggalkan salat, maka sungguh dia sudah mati sebelum waktunya. Paling tidak mati hatinya. Makanya targetnya Rasulullah SAW bahwa kelak nanti pada hari di mana kita dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur, manusia hanya terbelah menjadi dua.
kelompok yang bersinar dan kelompok yang tidak bersinar. Ini baca syahadat tapi tidak pernah sholat, tidak pernah dibasuh anggota tubuhnya dengan wudu, maka masuk kelompok ini. Kelompok orang yang tertutup hatinya, kelompok orang yang tidak bersinar. Barisannya hanya kelompok yang bersinar dan kelompok yang tidak bersinar. Karena apa? Sebagaimana target Rasulullah, anggota tubuh kita yang kita basuh dengan wudu, maka ini akan mengeluarkan sinar yang terangnya melebihi daripada sinar matahari. Sekali lagi, anggota tubuh mulai muka, kedua tangan, kepala, telinga, kaki, ini akan mencorong, bersinar, terangnya melebihi dari sinar matahari. Dari kejauhan sudah nampak. Dan itu nanti akan dikumpulkan berdasarkan kelompok ini. Setelah itu masing-masing akan apa? Akan menghadapi namanya Yaumal Hisab. Dihitung amale mulai lahir sampai pejah. Sepindah malih setelah baris, setelah baris dikelompokkan sesuai dengan barisannya, kelompok yang bersinar dan kelompok yang maka masing-masing akan menghadapi pengadilan Allah. Wa nadul mawazinal qista liyaumal qiyamah. Allah akan meletakkan timbangannya dengan adil pada hari kiamat. Dihitung, dihisab. Setelah dihitung, dihisab, maka tentu dalam kesempatan ini akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan amalnya. Nah, setelah itulah yang kemudian akan menghadapi namanya Yaumul Mizan. Setelah dihitung seluruhnya apa yang dilakukan dari lahir sampai mati, maka kemudian ditimbang. Timbangan inilah yang kemudian akan menjadi piranti itu. Dan inilah yang kemudian sehingga sering kita gambarkan atau digambarkan kalau kita lihat dari hadis ini, maka sholat itu adalah ibarat wajah. Kalau wajahnya menawi raut mukanipun cakep, cantik, monggo sedaya ingkang dipun lampahi nggih sae. Lek raut mukanipun elek, itu nggih elek. Makanya piranti dari sholat yang dikerjakan, inilah yang kemudian yang saya sampaikan tadi. Hadis riwayat Abu Ya'la, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, urul Islam wa qa'iduddin salasatun. Disampaikan Islam dan tiang agama itu ada 3. Alaihinna, wajib atas 3 itu, karena itu adalah usisal Islam, sebagai landasan keislaman seseorang. Man sapane wong taroka kang ninggalno sapa man wahidatan ing siji min hunna saking 3 perkawis niku wau, fa huwa mongko hal utawi tiyang kalau biha dengan 3 perkawis niku, dengan satu yang ditinggalkan tadi, iku kafirun, kafir, orang yang tertutup hati. Dan 3 hal itu apa? Syahadat, sholat maktubah, sholatul maktubah, wa shaum Ramadan, puasa Ramadan. Dan itulah yang kemudian yang jikalau kemudian menawi kula panjenengan sedaya nglampahi perkawis mekaten, fa insyaallah hidup ini akan selalu dinamis. Berdasarkan hasil riset Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Ar-Rahman MS Magister Science dalam bukunya The Science of Salat. Sebeda malih berdasarkan riset Profesor riset, dia profesinya sebagai peneliti, Insinyur Haji Osli Rahman Magister Science, dalam bukunya The Science of Salat ada spektrum 5 alam semesta di waktu sholat. Yang pertama, saat kita sholat subuh ini, maka pada waktu subuh alam ini berada dalam spektrum warna biru muda, yang bersesuai dengan apa? Dengan frekuensi kelenjar gondok kita ini. Jadi
waktu subuh ini sesuai dengan frekuensi kelenjar gondok kita ini. Dalam ilmu fisiologi, ilmu gerak, tiroid ini memiliki pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Dan warna biru itu juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rezeki dan cara kita berkomunikasi. Makanya orang dulu mari subuh ojo turu garai rezekinya ditutul petik. Rasulullah sendiri mengancam orang yang habis subuh tidur itu menyebabkan fakir. Pertanyaannya, kenapa fakir? Orang kalau pagi di saat orang lain sudah menggerakkan tubuhnya tetap tidur, maka sampai jam berapapun lemes. Le awake lemes napa? Males tandang gawe, males kerja. Dan mereka yang tertidur pulas pada waktu subuh dan subuh tetap berdengkur, maka dia akan menghadapi masalah namanya rezeki dan sulit untuk berkomunikasi. Lek ketemu wong perengat-perengut, senengane apa? Prasangka sing elek, nyono sing elek, lek ngomong gatelno kuping. Gatelno ati, manasno kuping. Lek ngadepi wong gak tau sumeh. Lek ndelok wong selalu curiga. Padahal urip iku urut. Sepeda malih urip iku urut. Sapa sing nglakoni apik, sapa sing nandur apik, mongko wong iku bakal ngundhuh pekertine dhewe-dhewe. Nandur jagung jogol, nandur pari jogol, nandur gedang jogol. Wong kadang-kadang nandur pari jogol suket kok. Artosipun bilih subuh ingkang kula panjenengan lampahi menika akan menjadikan bahwa energi tubuh yang ada di alam ruh ini akan menggerakkan tubuh kita ini, sementara jasad yang masih tidur tidak akan mendapatkan itu. Dan di saat subuh ini tenaga alam semesta ini pada tingkat yang maksimal, optimal, sehingga tenaga ini yang diserap oleh tubuh kita di saat kita sedang rukuk dan sujud. Makanya subuh niku lek saged rukuke rada dawa, sujude rada dawa. Bahkan di dalam kitab Tarhib Rasulullah itu menyampaikan bahwa nalikane ngadeg 5 menit, rukuke 5 menit. Sampai satu riwayat Rasulullah itu pernah sholat 1 rakaat itu surah Al-Baqarah tutup rakaat pertama, rakaat nomor kali surah Ali Imran tutup. Jenengan lihat Al-Baqarah itu rong juz punjul ya, sampai juz 3 ya. Ali Imran juz 3 sampai juz 4. Nanti patang juz hanya 2 rakaat. Niku subuh. Saat ini kenapa? Ya kenapa? Berdasarkan penelitian nomor kali zuhur saat ini. Nalikane waktu mlebet zuhur, warna alam ini menguning. Pengaruhnya terhadap perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga memiliki pengaruh terhadap hati. Nalikane kula panjenengan sedaya wancine zuhur tetep aktivitas, wancine zuhur tetep ngebut penggawean, boten istirahat. Maka berdasarkan penelitian ini sering napa ada masalah dengan hati. Di samping itu warna kuning ini gadah rahasia engkang berkaitan dengan keceriaan seseorang, kebersahajaan dalam hidup ini. Dan bagi mereka yang selalu ketinggalan atau melewatkan sholat zuhur berulang-ulang kali, maka dia akan menghadapi masalah dalam sistem pencernaan dan masalah keceriaan. Gampang murung, gampang sedih.
Dan tentu pencernaan nopo niki wajine diisi niki. Wajine diisi. Lek kadung kebut penggawean kadang-kadang lali mangan nih. Sampai nopo? Sampai asar. Kadang-kadang sampai wangsul niku. Nah, niki masalah. Nomor 3 saat ini. Nah, niki terkait dengan zuhur niki targetnya. Janjine Kanjeng Nabi. Niki kate jamaah mantun ngoten wonten qobliyah badiah. Niki ternyata sinten mawon sing saged jagi qobliyahe 4 rakaat. Badiyahe 4 rakaat. Mongko Kanjeng Nabi napa? Maringi target piyambakipun badhe dipun bebasaken saking ancaman api neraka. Nah, saged qobliyah badiah nggih napa? Nggih saat adzan. Nomor 3 asar. Asar iki alam berubah menjadi orange. Orange warna jeruk niku. Niki cukup pengaruh dengan prostat, uterus, ovarium, testis, pencernaan reproduksi secara keseluruhan. Warna oranye ini juga bisa mempengaruhi kreativitas seseorang. Dan yang kerap tertinggal asar maka akan menurunkan daya kreativitasnya. Di samping itu reproduksinya akan kehilangan energi positif dan warna alam tersebut. Makanya nalikane subuh, nalikane asar, sinten mawon sing sadherenge salat wajib, salat sunah riyen 2 atau 4 rakaat rahimahullah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Mongko Gusti Allah bakal paringi rahmat kagem tiyang nuwun. Nomor sekawan maghrib saniki. Maghrib niki berubah menjadi merah. Waktu niku napa? Kerap mendengar nasihat orang tua, maghrib ojo metu omah. Nasihat ini ternyata ada benarnya, karena maghrib itu adalah spektrum warna alam selaras dengan warna jin dan iblis. Jadi waktu maghrib tesih kelayapan, waktu maghrib tesih teng embong. Monggo apa yang kita lakukan kalau kita kemudian kerjanya sampai begitu? Maka begitu azan jangan langsung pulang dulu, tapi mampirlah ke langgar masjid terdekat untuk apa? Sholat. Untuk sholat. Karena ketika di situ ada irisan antara manusia dengan alam halus, alam jin, benturannya. Kalau ini dilakukan terus menerus akan menyebabkan apa? Tubuh ini akan dikuasai oleh jin. Maka apa yang dilakukan? Spektrum warna yang selaras dengan frekuensi jin dan iblis ini, maka waktu ini jin dan iblis amat bertenaga. Mereka beresonansi apa? Beresonansi itu adalah beriringan dan mengikuti gerak alam semesta, beriringan. Makanya tiang-tiang sing diparingi kemampuan oleh Allah, portalnya terbuka, alam jin itu redup terus, bukan panas, redup. Makanya tidak salah jikalau anak kecil ketakutan dengan kegelapan, karena kekuatan jin makhluk halus itu memang di malam hari. Bagi orang yang berani sih tidak ada apa-apa, tapi bagi orang yang penakut kadang-kadang ningali obete angin itu kok gedruwo, padahal obete gedang, obete angin. Makanya sampai wonten napa niku wonten mitos ojo nandur gedang niku nggone gendruwo, ojo nandur sawu nggone gendruwo. Apa ini repot lek bengi ini kan ketinggal ubah-ubah kan, kados dia bergerak-gerak. Dan mereka yang sedang dalam perjalanan sebaiknya berhenti sejenak mengerjakan sholat maghrib, karena hal itu lebih baik dan lebih aman, karena pada waktu itu banyak interferensi atau tumpang tindihnya 2 atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama antara frekuensi manusia dan frekuensi jin, dan menimbulkan bayang-bayang fata morgana, bayangan yang tidak nyata tapi akan merusak penglihatan kita. Yang terakhir saat ini Isya.
Isya ini adalah waktu yang berubah menjadi nilam, yang selanjutnya menjadi gelap, sehingga waktu Isya ini menyimpan rahasia hati tentrem, ayem. Frekuensi ini nimbulno hati tentrem, ayem. Mangkane sakderenge tilem salat riyin supados napa nalikane tilem niku mboten layang. Kraten napa? Gusti Allah niku nggambarno tiang tilem niku bisa kalian tiang pejah. Cuma bedane lek tiang pejah ruwe nyawane ditahan, lek urip diculno. Tapi gambaran alam barzah nggih tilem niku. Mangkane nalikane mapan tilem napa dongane? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismika dengan menyebut namamu ya Allah, ahya yang telah menghidupkanku, wa bismika dengan menyebut namamu ya Allah, amatana yang telah mematikan aku. Begitu tangi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Segala puji bagimu ya Allah, dengan namamu ya Allah engkau telah menghidupkan aku sesudah engkau matikan aku. Sehingga ketika kita mapan tilem niku sami kalian berangkat apa? Berangkat pejah. Dan fungsi sholat Isya yang dilakukan di jelang kita mau tidur, angka di Kanjeng Nabi niku nggih. Begitu Isya langsung mapan tilem. Kecuali wonten tamu. Mangkane lek ngikuti sunah Rasul nggih, ngikuti sunah Rasul Isya langsung mapan tilem. Supados napa? Tahajudé mboten ketinggalan. Keranten wonten dua salat sing sunah mungguh umat Kanjeng Nabi, tapi kagem Kanjeng Nabi niku wajib setunggal salat duha. Nomor kalih salat witir. Dan witirnya Rasulullah Ramadan maupun di luar Ramadan sami 11 rakaat. Yang dipakai 11 rakaat itu bagi orang yang tidak sepakat tarawihnya 20. Maka pakai 11, 8 tarawihnya, 3 witirnya. Padahal ini kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, 11 rakaat ini adalah dalilnya sholat witir. Witirnya Kanjeng Nabi 11. Ini yang wajib Rasulullah diwajibkan untuk melakukan itu. Dan sholat duha. Nah, inilah yang kemudian Isya ini yang kemudian frekuensinya akan mengontrol otak kita. Mereka yang kerap ketinggalan sholat Isya, tiang mau cinta mau tiang, sing sering ketinggalan Isya, ninggalaken Isya, monggo gesangi gelisah. Dan alam yang diselimuti kegelapan itu, kita dianjurkan untuk mengistirahatkan jiwa kita. Dengan tidur itu kondisi jiwa akan berada dalam gelombang gelombang delta, frekuensi di bawah 4 Hz, dan sistem tubuh akan masuk istirahat. Nyenyak tidur mangkane mantul lek tebih ya, tebih saking sholat. Kanjeng Nabi ngasih contoh napa saderenge delok maos napa kul ping 7, maos napa kul a'udzu birabbil falaq ping 7, maos napa kul a'udzu birabbin nas ping 7, maos napa maos Fatihah ping 7, maos napa awal surah Al-Baqarah mantun ngoten ayat kursi ditutup napa 3 ayat terakhir. Supados napa saderenge tilem kudu riyin mau baca doa itu sehingga betul-betul tidurnya tidak akan terganggu oleh jin yang jahat, iblis dan sebagainya. Dan itu adalah bagian dari ruqyah terhadap diri kita. Ini barangkali yang bisa saya antarkan, barangkali wonten pitakon yang perlu diklarifikasi, monggo. Monggo sareng-sareng ndedonga nyuwun dhateng Gusti Allah, mugi-mugi gesang kula panjenengan sedaya pinaringan berkah umur kula panjenengan sedaya, berkah menapa ingkang kula panjenengan lampahi, sehingga nuwuhaken energi hidup yang betul-betul hidup
yang kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala ingkang nuwuhaken selamat lahir batin jasmani rohani dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa yuhsin biha lana al-akhlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yubarik lana biha fi amwalina wa yastaqimu biha ahwalana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqtadir ya Mu'in ya Rahim ya Wadud awdina bi halalika haramik wa bi ta'atika an ma'asadik wa bi fadlika man siwak. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyakum min syarri wasyaitin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Zat yang maha membuka segala pintu rahmat, wahai Zat yang maha membuka segala pintu kebaikan, wahai Zat yang maha membuka segala pintu keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kami sadar ya Allah bahwa semakin bertambahnya hari, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun adalah semakin mengurangi jatah hidup kami di dunia. Kami tidak tahu ya Allah, kami akan meninggalkan dunia ini kapan, kami pun tidak tahu. Wahai Zat yang maha mengetahui baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Karena itulah ya Allah, kapanpun sang malaikat maut akan datang, maka izinkanlah hamba ketika kami salah mampu untuk bertaubat dan mohon ampun atas dosa dan kekhilafan hamba. Jangan Engkau biarkan hati ini tertutup dengan hidayah-Mu ya Allah. Jangan sampai hati ini tertutup dengan bimbingan-Mu ya Allah, sehingga kami tidak mampu membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang mendatangkan ridha-Mu dan mana yang mendatangkan murka-Mu. Karena itulah ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah istri kami, bimbinglah anak turun kami untuk tetap bergerak menuju ridha-Mu. Engkau takdirkan ya Allah, takdirkanlah kami semua, istri kami dan anak turun kami, termasuk orang yang sholih-sholihah atau taat kepadamu, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh, ahli kebajikan dan kebaikan. Dan bimbinglah kami dari ancaman neraka jahanam-Mu, dan bimbinglah kami untuk menjauhinya, dan bimbinglah kami ya Allah untuk mendekati ridho dengan surga yang Engkau sediakan buat orang-orang yang Engkau ridhai. Istajib anna du'a'ana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini ayah dan bunda dan saudara-saudara. Demikian liputan Suling subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Wadarakulura. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali.